Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya Arif Sulistiani Tias izin mempresentasikan materi yang akan saya bahas, presentasi yang akan saya bahas. Judulnya itu tentang pengaruh alat peraga jam terhadap cara mengenal waktu dalam kehidupan di SD. Nah, di bab pertama itu membahas tentang pendahuluan. Yang bab kedua itu ada kajian pustaka dan bab ketiga ada metode penelitian. Nah, di bab 1 itu membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Nah, di latar belakang itu ada membahas tentang pendidikan, kurikulum, dan media pembelajaran. Nah, dalam latar belakang ini, pendidikan itu dibahas tentang Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Lalu untuk di kurikulum itu membahas tentang kurikulum pendidikan Indonesia yang masih berubah-ubah dari awal sampai akhir. Lalu ada media pembelajaran. Nah, di sini tuh membahas tentang media pembelajaran yang digunakan untuk membantu proses belajar mengajar siswa demi memperjelas makna pesan atau informasi yang disampaikan. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang diambil itu ada 2, yaitu cara penggunaan alat peraga jam pada pembelajaran matematika di sekolah dasar. Yang kedua, bagaimana pengaruh alat peraga jam pada pembelajaran matematika terhadap hasil belajar siswa kelas 3 sekolah dasar. Berikutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian yang saya ambil itu ada 2, yaitu yang pertama meningkatkan hasil belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Lalu yang kedua, meningkatkan pengetahuan siswa dalam memahami waktu di kehidupan sehari-hari dengan mudah dan lebih diingat oleh siswa. Lalu itu manfaat penelitian bagi siswa untuk pemahaman dalam mengenali waktu dalam kehidupannya. Selanjutnya ada bab 2 mengenai kajian pustaka. Nah, materi yang diambil itu menentukan lama waktu kegiatan berlangsung, menentukan tanda waktu 24 jam, hubungan antar satuan waktu, menentukan waktu mulai atau waktu selesai suatu kegiatan, menentukan lama kegiatan dalam suatu jam dan menit, lalu mengurutkan lama kegiatan, lalu yang terakhir menentukan waktu sebelum dan setelah waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada metode. Nah, yang pertama itu ada jenis penelitian. Jenis penelitian yang diambil menggunakan penelitian kuantitatif, yaitu single subject research atau SSR. Lalu subjek penelitian itu ada 2 orang siswa kelas 3 SD yang berada di rencananya akan mengambil di daerah Bekasi. Lalu desain penelitian yang digunakan itu intervensi baseline intervensi 2 atau pola A, BA. Dan instrumen penelitian yang digunakan itu tes, pre-test dan post-test. Lalu ada analisis data. Analisis data yang digunakan itu analisis statistik deskriptif. Ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, untuk presentasi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dwi Fahriana. Apakah Dwi Fahriana udah ada? Ya, udah ada. Silakan, bisa on cam nggak, Dwi? Oh iya, bentar ya. Ya, oke. Bentar dulu, bentar. Oke. Izin share screen dulu ya. Siap, Mangga. Apakah sudah terlihat? Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fahriana Devanti dengan NIM 1803812. Izin mempresentasikan hasil UTS yang sudah dikerjakan ya. Judulnya itu tentang pengaruh model Teams Games Turnamen atau TGT terhadap hasil belajar siswa materi KPK dan FPB kelas 4 SD. Yang akan dibahas di bab 1 pendahuluan itu adalah latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat hasil penelitian. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang pertama itu ada tentang pendidikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 1 Ayat 1, pendidikan adalah usaha sadar serta terencana untuk menciptakan kondisi belajar dan juga proses saat belajar untuk membuat peserta didik ini aktif dalam perkembangan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak yang mulia, serta keterampilan yang dibutuhkan oleh diri sendiri, masyarakat, bangsa, serta negara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3-nya, itu dijelaskan tentang fungsi dari pendidikan nasional, yaitu untuk perkembangan kemampuan serta membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dengan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui perkembangan potensi peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini membuat pengaruh terhadap kurikulum, yaitu pembaruan kurikulum 2013 yang berimplikasi dengan pengembangan seluruh potensi peserta didik agar menjadi manusia yang berkualitas serta mempunyai keterampilan hidup dalam menghadapi era revolusi industri. Salah satu dari pembaruan kurikulum 2013 ini mempengaruhi juga dalam pembelajaran, yaitu pembelajaran matematika. Nah, matematika ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari konsep yang abstrak, di mana konsep yang abstrak itu memiliki hubungan yang erat dengan kehidupan, dengan kenyataan di lingkungan sekitar. Dari pembelajaran yang abstrak ini diperlukannya pemilihan model belajar yang sesuai sebagai bentuk upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi permasalahan yang muncul untuk menciptakan proses pembelajaran yang menyenangkan di dalam kelas. Nah, salah satunya yaitu dengan menggunakan model TGT. Nah, model ini termasuk ke dalam pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran ini menekankan pada kecepatan dan juga kerjasama tim untuk dapat meningkatkan aktivitas serta iklim belajar peserta didik dalam kelas. Nah, dalam materi matematika yang akan digunakan itu yaitu materi KPK dan juga FPB, di mana materi KPK dan FPB di kelas 4 SD ini siswa itu kurang pemahaman terhadap materi dan juga kurang aktif dalam proses pembelajaran berlangsung. Nah, berdasarkan peneliti terdahulu, yaitu Octaviarini tahun 2016, dia juga menerapkan model TGT ini dalam materi KPK dan FPB di kelas 4 SD.
Nah, beliau juga menjelaskan bahwa model TGT ini dapat meningkatkan hasil belajar siswa dalam materi KPK dan FPB, karena terlihat dari hasil belajar siswa itu siklus 1 ketuntasan belajar hanya mencapai 67%. Nah, sedangkan untuk di siklus 2-nya itu menjadi 89%. Nah, hal ini menunjukkan adanya peningkatan hasil belajar siswa secara klasikal sebesar 22%. Selanjutnya ada rumusan masalah. Di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana penerapan model CGT pada pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB siswa kelas 4 SD. Yang kedua, bagaimana pengaruh model CGT terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD pada pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Ada 2 tujuan, yaitu yang pertama mendeskripsikan penerapan model TGT pada pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB siswa kelas 4 SD. Oke, yang kedua mendeskripsikan pengaruh model TGT terhadap hasil belajar siswa kelas 4 SD pada pembelajaran matematika, materi KPK dan FPB. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Di sini ada 5 manfaat ya. Yang pertama itu ada bagi siswa, bagi guru, sekolah, jurusan PGSD, dan juga peneliti. Nah, untuk bagi siswa ini agar terciptanya kegiatan positif dalam pembelajaran. Untuk bagi gurunya sebagai bentuk referensi atau masukan untuk guru dalam perencanaan dan juga strategi pembelajaran yang memerlukan pendekatan kooperatif. Selanjutnya bagi sekolah sebagai referensi kepala sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah. Bagi jurusan PGSD sebagai tambahan informasi serta bahan peneliti lanjutan tentang model TGT dalam pembelajaran KPK dan FPB. Selanjutnya bagi peneliti ini, jadi peneliti dapat mengetahui permasalahan pembelajaran yang ada di lapangan dan dapat lebih siap dalam menghadapi permasalahan tersebut. Selanjutnya, itu ada bab 2 kajian pustaka. Yang pertama itu ada matematika, hakikat matematika. Matematika ini merupakan bidang ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi atau iptek yang mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, matematika ini memiliki peranan penting dalam pengetahuan lainnya, karena matematika ini adalah pengetahuan dasar bagi pengetahuan lainnya seperti ilmu alam, ilmu sosial, dan sebagainya yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Selanjutnya, pembelajaran matematika di SD. Nah, pembelajaran matematika ini merupakan proses dalam kegiatan belajar mengajar yang memiliki 2 kegiatan yang tidak dapat dipisahkan, yaitu kegiatan belajar dan juga mengajar. Nah, matematika ini memiliki tujuan dalam pembelajaran. Ada tujuan formal dan juga tujuan yang sifatnya material. Untuk formalnya itu untuk melatih penalaran anak dan pembentukan kepribadian anak. Sedangkan untuk tujuan yang sifatnya material ini, agar anak itu menerapkan matematika dalam memecahkan masalah yang ada hubungannya dengan matematika. Nah, untuk tujuan pembelajaran matematika di SD ini adalah untuk menumbuhkan rasa keingintahuan, menyiapkan siswa agar mampu menggunakan pola pikir matematika di kehidupan sehari-hari, menumbuhkan keterampilan dalam berhitung agar siap menghadapi berbagai perubahan kondisi, serta membentuk sikap kritis, logis, cermat, kreatif, dan juga disiplin. Selanjutnya ada tentang faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Nah, pada hakikatnya ini hasil belajar adalah perubahan tingkah laku yang terjadi pada siswa setelah menerima pengalaman dalam belajar. Nah, dalam hasil belajar ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada faktor internal dan juga eksternal. Di mana faktor internal ini berasal dari dalam diri peserta didik yang meliputi aspek fisiologis dan juga psikologis. Untuk faktor eksternalnya ini berasal dari luar diri peserta didik, yaitu dari lingkungan sosial dan juga non-sosial. Selanjutnya ada KPK dan FPB. Pada mata pelajaran KPK dan FPB ini, siswa diharapkan mampu memahami terlebih dahulu tentang faktor dan juga kelipatan suatu bilangan dan mengetahui bilangan prima. Untuk poin-poinnya itu ada kelipatan dan faktor. Terus juga ada bilangan prima dan faktorisasi prima. Ada konsep dan pembelajaran KPK, yaitu KPK ini kelipatan yang sama
dan terkecil dari 2 bilangan atau lebih. Terus selanjutnya ada konsep dan pembelajaran FPB, di mana FPB ini adalah faktor yang sama dan terbesar dari 2 bilangan atau lebih. Selanjutnya ada hubungan KPK dan FPB. Dan selanjutnya lagi menyelesaikan masalah terkait KPK dan FPB yang biasanya berbentuk dalam soal cerita. Selanjutnya pembelajaran kooperatif model TGT. Menurut Suprijono tahun 2016 menjelaskan bahwa model pembelajaran ini merujuk pada pendekatan yang akan dipergunakan. Nah, model pembelajaran ini memiliki fungsi sebagai pedoman bagi guru dalam merencanakan aktivitas kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, model pembelajaran kooperatif. Nah, model pembelajaran kooperatif ini merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan saat belajar, yang memiliki tujuan agar siswa dapat bekerja sama dan juga bertanggung jawab bersama, serta dapat membagi tugas dengan sama rata. Selanjutnya, model pembelajaran TGT atau Teams Games Tournament. Nah, model TGT ini adalah model pembelajaran yang mudah diterapkan dalam pembelajaran karena melibatkan aktivitas para siswa tanpa melihat perbedaan, melibatkan peran siswa sebagai tutor dengan teman-temannya, serta mengandung unsur permainan dan juga penguatan pembelajaran. Selanjutnya ada tentang keunggulan model TGT. Model TGT ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu siswa mempunyai kebebasan untuk berinteraksi dan menyampaikan pendapatnya, siswa memiliki rasa percaya diri yang lebih tinggi dan meningkatnya motivasi belajar siswa, serta siswa mampu bekerja sama dengan temannya, dan guru membuat interaksi belajar di dalam kelas ini menjadi lebih menyenangkan. Selanjutnya, model TGT dalam pembelajaran matematika di SD. Menurut Slavin tahun 2009, TGT ini terdapat dari 5 fase kegiatan. Yang pertama ada fase 1 itu tahap penyajian kelas, fase 2-nya belajar dalam kelompok atau teams, fase ketiga permainan atau games, fase keempatnya pertandingan atau turnamen, fase kelima ini penghargaan kelompok. Selanjutnya, metodologi penelitian. Nah, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Menurut Sugiono tahun 2011, metode eksperimen ini adalah metode penelitian yang dipergunakan dalam mencari pengaruh perlakuan terhadap kondisi yang terkendalikan. Nah, ada beberapa jenis variabel dalam penelitian eksperimen. Dan peneliti ini menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel bebas dan juga terikat. Selanjutnya ada subjek penelitian. Di sini ada siswa kelas 4 SD yang rencananya akan dilakukan di daerah Bekasi. Selanjutnya desain penelitian. Nah, bentuk eksperimen yang digunakan ini adalah pre-eksperimental. Desain yang digunakan itu one group, pretest, post-test. Di mana desain ini terdapat pretest sebelum diberikan perlakuan. Nah, jadi hasil perlakuan ini dapat diketahui lebih akurat karena dapat dibandingkan dengan keadaan sebelum diberikan perlakuan. Itu ada O1, X, dan O2, di mana O1 ini nilai pretest atau sebelum diberikan tindakan. Untuk O2-nya itu nilai post-test, sesudah diberikan tindakan, dan X-nya itu untuk treatment atau perlakuan. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Nah, pada penelitian ini menggunakan tes ya, instrumen penelitiannya yang berbentuk tes esai. Dilaksanakan sebelum dan sesudah diberikan treatment. Tes ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari model yang digunakan. Soal yang digunakan pada tes awal atau pre-test dan juga tes akhir atau post-testnya ini dibuat sama untuk tingkatan soalnya dari mulai mudah, sedang, dan juga sukar. Selanjutnya untuk analisis data. Analisis data ini adalah proses dalam mengolah data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data yang telah dilakukan. Nah, peneliti ini menggunakan data kuantitatif yang pendekatannya ini menggunakan statistik deskriptif dan juga statistik inferensial, di mana statistik deskriptif ini untuk mendeskripsikan atau menggambarkan data yang sudah terkumpul. Bentuknya itu bisa berupa tabel atau bentuk visual lainnya seperti diagram batang.
Untuk statistik inferensialnya ini berfungsi untuk analisis data dan juga menarik kesimpulan pada populasi. Mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Di Fahriana. Selanjutnya dilanjutkan oleh Lili. Apa Lili sudah siap? Lili? Bentar ya, mau ini share screen dulu. Baik. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Lili. Oke. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lili Nurhayati Banjarnahor, NIM 1806129. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Analisis Dampak Negatif Media Sosial Terhadap Minat Baca Siswa Sekolah Dasar. Studi kasus terhadap anak kelas 5 sekolah dasar. Nah, pada penelitian ini saya mengambil 4 latar belakang. Yang pertama ada perkembangan teknologi. Dewasa ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau biasa disingkat dengan TIK, memberikan perubahan yang sangat besar bagi segala kegiatan manusia. Pengetahuan dan manfaat dari perkembangan teknologi tersebut sudah dirasakan oleh hampir seluruh manusia mulai dari usia anak-anak hingga lanjut usia. Salah satu teknologi yang berkembang adalah media sosial. Nah, saat ini mungkin kita sudah tidak asing lagi dengan media sosial. Media sosial memberikan kemudahan bagi kita untuk memberikan informasi kepada orang lain maupun untuk mendapatkan informasi dari orang lain, baik dari jarak dekat maupun jarak yang sangat jauh. Nah, untuk latar belakang yang kedua ada siswa menghabiskan waktu dengan bermain media sosial. Seperti yang kita ketahui, media sosial bukan hanya digunakan lagi oleh orang dewasa, melainkan anak-anak juga sudah menggunakan media sosial. Mereka sudah mengenal yang namanya Facebook, Instagram, dan juga YouTube. Oleh karena itu, mereka menjadi kecanduan untuk bermain media sosial, sehingga mereka lalai dengan kegiatan-kegiatan yang lain, salah satunya adalah kegiatan belajar. Yang ketiga ada latar belakang kurangnya minat baca mahasiswa. Indonesia termasuk salah satu negara dengan minat baca siswa yang terendah. Terlihat dari penelitian yang dilakukan oleh Gewati pada tahun 2016, Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara tentang kurangnya minat baca. Hal ini juga didukung dari penelitian yang dilakukan oleh Triatma pada tahun 2016, dihasilkan bahwa minat baca siswa kelas 6 di sekolah masih rendah, terlihat dari kunjungan siswa yang tidak ada atau jarang ke perpustakaan. Mereka kurang memiliki motivasi terhadap membaca tersebut. Yang keempat adalah latar belakang kurangnya pengawasan orang tua. Segala kegiatan siswa tak luput dari pengawasan orang tua karena siswa masih tergantung kepada orang tua. Oleh karena itu, salah satu penyebab dari kurangnya minat baca siswa adalah kurangnya pengawasan dari orang tua siswa. Orang tua kadang lalai dalam mengawasi anak-anaknya, termasuk dalam bermain media sosial. Mereka lebih membiarkan anak-anak tersebut bermain media sosial, sehingga anak-anak menjadi lupa waktu dan tidak mengingat kegiatan lainnya seperti kegiatan belajar. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Pada penelitian ini saya mengambil 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana bentuk penggunaan media sosial di SD. Yang kedua, bagaimana dampak penggunaan media sosial terhadap minat baca anak. Yang ketiga, bagaimana upaya orang tua untuk mengontrol dan mengawasi anak dalam penggunaan media sosial.
Nah, dalam penelitian ini ada 3 tujuan sesuai dengan rumusan masalah tadi. Yang pertama adalah untuk mengetahui bentuk penggunaan media sosial di sekolah dasar. Yang kedua, untuk mengetahui dampak negatif penggunaan media sosial terhadap minat baca. Yang ketiga, untuk mengetahui upaya orang tua dalam mengontrol dan mengawasi anak dalam penggunaan media sosial. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada siswa, orang tua, guru, dan peneliti. Yang pertama kepada siswa atau peserta didik. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat membantu peserta didik untuk memanfaatkan penggunaan media sosial sebaik mungkin untuk meningkatkan minat baca siswa. Yang kedua, kepada orang tua, penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan pengetahuan kepada orang tua, khususnya tentang dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial terhadap minat baca siswa, sehingga orang tua mampu memberikan pengawasan kepada anak dalam menggunakan media sosial dan kegiatan belajar siswa, khususnya membaca. Selanjutnya, kepada guru. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi masukan kepada pendidik tentang pengaruh penggunaan media sosial dalam memengaruhi minat baca siswa. Yang keempat, ada kepada peneliti. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat dijadikan wawasan atau pengetahuan baru tentang dampak penggunaan media sosial terhadap minat baca siswa. Selanjutnya ada kajian teori. Yang pertama ada media sosial dan manfaatnya. Media sosial adalah sebuah media online yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dengan menghubungkan antara manusia atau para pengguna dari berbagai belahan dunia yang saling tidak kenal maupun yang sudah kenal sebelumnya, bisa dengan mudah berpartisipasi, saling bertukar pikiran, pandangan, dan informasi. Selanjutnya ada jenis-jenis media sosial. Jenis-jenis media sosial ada 1 Facebook, 2 Instagram, 3 TikTok, 4 Like, 5 YouTube, 6 blog, 7 Twitter, dan yang ke-8 ada WhatsApp. Selanjutnya ada dampak positif dan dampak negatif media sosial. Yang pertama, dampak positifnya lebih mudah untuk mendapatkan maupun membagikan informasi kepada orang lain. Untuk dampak negatifnya, saat asyik bermain media sosial, siswa menjadi lupa waktu dan tidak disiplin. Selain itu, penggunaan media sosial juga berdampak negatif karena saat berhadapan dengan gadget atau sarana yang dilakukan untuk bermain media sosial menjadi pengaruhi penglihatan siswa karena kebanyakan berhadapan dengan layar gadgetnya. Selanjutnya ada minat baca. Minat adalah kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang berbagai kegiatan. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pesan atau informasi dari suatu bacaan. Nah, dapat disimpulkan bahwa minat baca adalah kecenderungan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengenang beberapa kegiatan dalam menggali pesan atau informasi dari suatu bacaan. Selanjutnya ada tujuan membaca. Tujuan membaca adalah untuk mendapatkan informasi, pesan, atau pengetahuan baru dari suatu bacaan yang dibaca. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Yang pertama ada pendekatan penelitian dan jenis penelitian. Sesuai dengan judul yang saya ambil, yaitu analisis dampak negatif media sosial terhadap minat baca siswa, saya mengambil penelitian yakni pendekatan kualitatif dengan metode penelitian studi kasus. Yang kedua ada desain penelitian. Dalam desain penelitian saya akan melakukan yang pertama observasi awal, selanjutnya menyusun latar belakang, kemudian menyusun rumusan masalah, selanjutnya pengumpulan data, dan selanjutnya ada pelaksanaan penelitian, kemudian membuat kesimpulan. Yang ketiga ada subjek dan objek penelitian. Pada penelitian ini saya mengambil 4 orang siswa kelas 5 SD Negeri 1 Kaler sebagai subjek penelitian saya. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Pada penelitian ini, instrumen penelitian yang saya pakai yaitu penelitian itu sendiri atau human instrument. Selanjutnya, untuk melengkapi data-datanya, saya akan melakukan lembar observasi dan juga lembar wawancara.
Yang kelima ada teknik analisis data. Teknik analisis data yang saya gunakan pada penelitian ini adalah teknik analisis data Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Yang keenam atau terakhir, yakni teknik pengumpulan data. Dalam pengumpulan data, saya mengambil triangulasi data, yakni observasi, yang kedua wawancara, yang ketiga dokumentasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih Lili. Untuk selanjutnya, untuk mempersingkat waktu, langsung ke Lulu. Apa Lulu udah ada? Sudah ada, Teh. Suara lu terdengar tidak? Atau Dengar. putus-putus? Izin testing ya, Kang Teteh. Siap, silakan. Sudah ada, Teh, share screen. Sudah ada, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Bapak, Ibu, dan Kang Teteh sekalian. Saya Lulu Lutfi dengan NIM 1955745. Pada kesempatan ini akan presentasikan proposal penelitian saya, yaitu dengan judul analisis keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi dengan menggunakan metode pembelajaran PQR, yaitu Preview, Action, Read, Cite, and Review pada sekolah dasar. Nah, ada organisasi penelitian ini, bab 1 berisi tentang sama penelitian bab penelitian memaparkan Maaf suaranya dimiliki oleh sesuai dengan putus-putus ya, Teh. iya, suaranya putus-putus. Tes. Maaf, Teteh, kamu putus-putus. Iya, silakan, nggak apa-apa, sekarang udah nggak terlalu kayak tadi. Sebelumnya mohon maaf, Teh, izin off untuk semoga lancar presentasinya. Lalu akan memaparkan di sekolah harapkan terjadi proses pengembangan potensi terbaik yang hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 10 tahun 2003. Pendidikan itu bertujuan untuk menumbuhkan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik. Nah, salah satu keterampilan yang dibutuhkan peserta didik adalah membaca. Mengapa membaca? Karena membaca merupakan hal yang penting karena melalui membaca dapat menyerap berbagai pesan, baik berupa informasi ataupun wawasan pengetahuan. Nah, pentingnya kemampuan dan kemampuan membaca pada seorang juga diungkapkan dalam Rahim tahun 2007 bahwa kemampuan membaca merupakan kemampuan yang dikuasai oleh masyarakat yang lebih maju. Nah, menurut Rahmat tahun 2017 menyatakan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia merupakan mata pelajaran yang meningkatkan pada kecakapan dalam berbicara, menulis, dan juga membaca. Nah, pada dasarnya, jenjang sekolah menunjukkan kemampuan membaca menjadi skala prioritas yang harus dikuasai oleh siswa, karena dengan membaca, siswa akan memperoleh informasi yang sebelumnya pernah dapat
putus-putus lagi suaranya. adalah Dulu. Dulu apa udah masuk lagi? Baik teman-teman, karena tadi koneksinya sedang tidak stabil, maka dilanjutkan selanjutnya adalah presentasi dari Tenada. Nada apa udah ada? Udah ada, Kia. Siap, maka Nada silakan presentasi. Iya, maaf ya sebelumnya harus off cam karena dari tadi udah nyoba on cam ketendang terus. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Saya Nada Virial Faradila dengan NIM 1807418. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian yang telah saya rancang untuk tugas UTS dari mata kuliah metode penelitian di SD. Nah, di sini judulnya sendiri adalah analisis kesesuaian rancangan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kurikulum 2013 pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4 SDN 1 Negeri Kaler. Boleh dilanjut. Nah, langsung ke latar belakang masalahnya ya. Di sini ada upaya meningkatkan mutu pendidikan. Nah, seperti yang kita tahu bahwa upaya untuk memperbaiki dan juga meningkatkan mutu pendidikan itu nggak ada habisnya, di mana banyak sekali agenda reformasi yang telah diupayakan atau sedang diupayakan dan juga yang akan dilaksanakan. Nah, salah satunya itu adalah kurikulum. Nah, kurikulum di tahun 2000-an itu ada KBK, KTSP, dan yang sekarang adalah kurikulum 2013. Nah, kurikulum 2013 ini adalah kurikulum yang berbasis pada kompetensi dengan pembelajaran yang bersifat konstruktivistik, di mana guru berperan sebagai fasilitator selama proses pembelajaran. Nah, terlaksananya kurikulum pada pembelajaran itu bukan hanya tugas dari pemerintah atau kepala sekolah saja, tapi yang memiliki andil besar itu adalah keprofesionalan guru untuk mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya kemampuan dan persiapan guru dalam pembelajaran. Nah, di setiap
atau setiap guru itu, setiap guru mata pelajaran pada satuan pendidikan itu diwajibkan untuk menyusun yang namanya RPP, di mana RPP itu disusun oleh guru mengacu kepada silabus. Tapi ternyata masih banyak guru yang belum atau tidak menyusun RPP. Nah, ini menjadikan kekhawatiran kalau guru itu tidak mencapai tujuan pembelajaran yang maksimal. Nah, maka guru dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan perkembangan persiapan mengajar. Nah, selanjutnya dampak dan tujuan keberhasilan pembelajaran. Pembelajaran ini harus kan ya memiliki dampak dan juga tujuan keberhasilan. Nah, oleh karena itu guru perlu merencanakan setiap pembelajaran dan membuat perencanaan tersebut. Nah, perencanaan pembelajaran itu merupakan peranan penting dalam membantu guru melaksanakan tugasnya sebagai seorang pendidik. Nah, jadi pemahaman guru tentang kurikulum itu akan menentukan rancangan pembelajaran yang dibuatnya dan juga guru tersebut terjemahkan dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, untuk menyusun RPP ini, guru harus mengacu pada suatu KD tertentu di dalam kurikulum atau silabus. Nah, menurut Permendikbud nomor 81A tahun 2013, ada beberapa langkah dalam menyusun RPP. Yang pertama, mengkaji silabus, mengidentifikasi materi pelajaran, menentukan tujuan pembelajarannya, jenis penilaian, alokasi waktu, sumber belajar. Nah, ada lagi menurut Permendikbud nomor 22, di mana RPP ini memiliki beberapa komponen yang sudah tidak asing lagi pastinya ya untuk kita. Ada identitas sekolah, identitas mata pelajaran, kelas, materi, alokasi waktu, tujuan, kompetensi dasar, indikator, materi, metode, media, sumber belajar, kegiatan belajar, dan hasil belajar. Nah, untuk di SD sendiri gitu ya, ada yang namanya mata pelajaran atau muatan lokal, yaitu pendidikan agama dan budi pekerti luhur, di mana pendidikan agama ini adalah upaya yang dilakukan oleh guru untuk membelajarkan siswa dengan tujuan tercapainya perubahan tingkah laku siswa setelah melakukan pelajaran. Nah, pada kurikulum 2013 sendiri, mata pelajaran ini bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, serta pengalaman peserta didik. Nah, maka dari itu saya memilih penelitian ini untuk menganalisis kesesuaian RPP yang telah dibuat salah satu guru di SDN 1 Negeri Kaler dengan kurikulum 2013. Selanjutnya ada rumusan masalahnya sesuai dengan latar belakang tadi. Rumusan masalah di penelitian ini adalah bagaimana kesesuaian RPP Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 4 SDN 1 Negeri Kaler dengan kurikulum 2013. Nah, untuk kajian teori sendiri, yaitu ada RPP, lalu komponen dan pengembangan RPP, kurikulum 2013, dan pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Nah, untuk RPP sendiri, yaitu adalah rencana yang dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Nah, setiap guru itu perlu membuat atau menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajarannya berlangsung menyenangkan, interaktif, memotivasi peserta didik untuk lebih aktif, dan juga memberikan ruang yang cukup bagi kreativitas, bakat, dan minat peserta didik. Nah, RPP sendiri adalah pegangan guru dalam mengajar di kelas. Nah, RPP itu dibuat untuk membantu guru mengajar agar sesuai dengan standar kompetensi. Nah, RPP ini bisa dibuat untuk satu pertemuan atau lebih. Nah, lalu RPP yang baik adalah perencanaan pembelajaran yang dapat memuat dan merangkum seluruh materi yang akan disampaikan beserta metode dan penilaian yang digunakan. Selain itu, juga perlu mencantumkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai supaya pembelajaran yang berjalan sesuai dengan arah yang telah ditentukan. Nah, untuk komponen RPP tadi yang seperti sudah disebutkan di latar belakang, lalu ada pengembangan RPP. Nah, maksudnya pengembangan RPP ini adalah
waktu pengembangan RPP itu dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP itu telah tersedia sebelum pembelajarannya dilaksanakan. Dan ada 6 poin untuk pengembangan RPP, di mana yang pertama, RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan. Yang kedua, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, mengembangkan budaya membaca dan menulis. Yang keempat, memberikan umpan balik dan tindak lanjut. Yang kelima, keterkaitan dan keterpaduan perlu diperhatikan. Dan yang terakhir ada menerapkan TIK secara terintegrasi, sistematif, efektif, sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya ada kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berlaku pada sistem pendidikan Indonesia saat ini. Nah, kurikulum ini merupakan kurikulum tetap yang digunakan atau diterapkan oleh pemerintah untuk menggantikan kurikulum yang sebelumnya. Lalu, yang terakhir ada pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar. Nah, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar ini adalah upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati, hingga mengimani ajaran agama Islam, disertai dengan tuntutan untuk menghormati agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat beragama, hingga terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, untuk mempertegas peran dari mata pelajaran ini, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama itu, pembelajarannya harus lebih berorientasi kepada pengamalan daripada pengetahuan dan pemahaman. Yang kedua, diharapkan mampu bekerja sama dengan komponen sekolah, yaitu baik dengan unsur pimpinan maupun sesama guru bidang studi yang lain. Yang ketiga, pendidikan agama Islam dan budi pekerti di sekolah dasar ini mampu mewarnai mata pelajaran yang lain. Selanjutnya, nah yang bab terakhir ini ada metodologi penelitian. Next lagi. Oh, sesuai dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang saya pilih yaitu pendekatan kualitatif dengan metodenya adalah analisis isi, di mana menurut Bogdan dan Taylor pada Darmadi tahun 2014 mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Untuk metode analisisnya sendiri adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Nah, sesuai dengan penelitian ini, di mana nanti peneliti akan mendeskripsikan dan menganalisis RPP dari salah satu guru di SDN 1 Negeri Kaler. Nah, untuk jenis penelitiannya sendiri adalah konten analisis isi, di mana atau dokumen ya, di mana dokumen itu merupakan sejumlah besar fakta dan data yang tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Nah, sebagian besar datanya itu tersedia dalam bentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan yang lain sebagainya. Lalu subjek penelitiannya sendiri, subjek penelitian ini diperoleh dari guru di SDN 1 Negeri Kaler, yaitu berupa RPP kelas 4 Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Selanjutnya, nah untuk desain penelitiannya sendiri adalah analisis isi deskriptif, di mana analisis isi deskriptif ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu. Lalu untuk instrumen penelitiannya sendiri adalah human instrument, di mana peneliti itu berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, dan menafsirkan data, lalu membuat kesimpulan atas temuannya. Nah, yang terakhir ada analisis data. Analisis data ini mengikuti langkah-langkah umum dan penelitian kualitatif dari Miles and Huberman, yaitu yang pertama ada data reduction atau reduksi data, di mana kita merangkum
data-data pokok yang akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, yaitu penyajian data. Lalu ada conclusion, drawing, atau verification. Nah, di sini kita menarik kesimpulan dari dokumen tersebut. Ya, kurang lebih seperti itu. Menarik kesimpulan dari dokumen yang telah kita dapat, yaitu RPP, Pendidikan Agama, Islam, dan Budi Pekerti. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Baik, terima kasih kepada Tenada untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya ada presentasi dari Kang Nopal. Apa Kang Nopal udah ada? Sudah hadir. Apakah suaranya jelas? Jelas. Oke, teman-teman semuanya, izin saya screen ya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Oke, Kia, kabarinnya kalau suaranya tiba-tiba patah-patah. Nggak bisa on cam ya, Pak? Ini on cam. Emang nggak kelihatan on cam? Oh iya, terlihat. Halo? Iya, terlihat. Oke. Kabarin aja kalau suaranya jelek ya. Siap, mangga mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Izin mempresentasikan mengenai prototipe dari proposal penelitian yang saya buat dengan judul Pengaruh Pendekatan Konkret Pictorial Abstrak atau CPA Berbantuan Multimedia Interaktif Virtual Reality terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sekolah dasar. Yang pertama, dari latar belakangnya terlebih dahulu, latar belakang dari penelitian ini adalah meneliti bagaimana pengaruh metode CPA atau Concrete Pictorial Abstract dengan bantuan multimedia interaktif virtual reality dalam peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa, khususnya di Purwakarta. Lalu untuk rumusan masalahnya, itu secara umum atau secara garis besar rumusan masalahnya adalah apakah pendekatan CPA berbantuan multimedia interaktif virtual reality dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sekolah dasar. Dengan rincian rumusan masalah ada 5 rincian rumusan masalah itu sejalan dengan tujuan penelitian yang akan nanti dibahas selanjutnya. Yang pertama adalah apakah terdapat pengaruh dalam penerapan pendekatan CPA berbantuan multimedia interaktif virtual reality terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa dalam pembelajaran matematika di sekolah dasar. Dan kedua, apakah peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sekolah dasar mendapatkan penerapan CPA berbantuan multimedia interaktif virtual reality secara keseluruhan lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Lalu, apakah pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang mendapatkan pembelajaran berbasis pendekatan CPA berbantuan multimedia interaktif virtual reality ditinjau dari KAM atau kemampuan awal matematis tinggi kemampuan awal matematis lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Lalu yang keempat adalah apakah pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis siswa yang mendapatkan penerapan pendekatan CPA berbantuan multimedia interaktif virtual reality ditinjau dari KAM-nya lebih baik dibandingkan siswa yang mendapatkan penerapan pembelajaran secara konvensional. Lalu yang terakhir adalah apakah pencapaian kemampuan berpikir kreatif matematis yang menggunakan pendekatan CPA berbantuan multimedia interaktif virtual reality ditinjau dari kemampuan awal matematis rendah lebih baik dibandingkan dengan siswa yang belajar secara konvensional. Nah, itu adalah rumusan masalahnya. Lalu selanjutnya adalah tujuan penelitiannya.
Nah, tujuan penelitiannya secara jelas untuk mengetahui pengaruh pendekatan konkret pictorial abstrak berbantuan multimedia interaktif virtual reality terhadap peningkatan kemampuan berpikir kreatif matematis siswa sekolah dasar. Nah, untuk selanjutnya adalah kajian teoritis. Nah, kajian teoritis yang pertama ada pendekatan CPA atau Concrete Pictorial Abstract. Secara umum, pendekatan CPA adalah pendekatan pembelajaran yang dikhususkan melalui 3 tahap atau 3 fase, yaitu tahapan konkret, tahapan piktorial, dan tahapan abstrak. Nah, tahapan-tahapan ini, 3 tahapan ini, ada tahapan konkret terlebih dahulu. Nah, tahapan konkret itu seperti apa? Tahapan konkret dalam metode pendekatan CPA itu di mana siswa diberikan gambaran dengan benda konkret atau benda nyata. Nah, lalu yang kedua, itu tahapan piktorial atau siswa diberikan pemahaman melalui gambaran visual atau melalui gambar ya, melalui visualisasi. Lalu yang ketiga adalah tahapan abstrak. Nah, tahapan abstrak ini di mana siswa diberikan pemahaman dengan simbol-simbol matematis secara langsung. Jadi di tahapan pertama diberikan gambaran secara fisiknya, secara konkretnya, lalu di tahapan kedua diberikan gambaran semi konkretnya atau gambaran secara visualnya. Lalu yang ketiga setelah mereka melewati tahap itu, tahap terakhirnya adalah langsung menggunakan simbol-simbol matematis gitu. Nah, lalu yang kedua itu ada kemampuan berpikir kreatif matematis. Apa itu kemampuan berpikir kreatif matematis? Kemampuan berpikir kreatif matematis adalah kemampuan berpikir siswa untuk dapat menghasilkan atau melahirkan gagasan-gagasan atau ide-ide baru, yang tentunya ide-ide tersebut bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematis dalam pembelajaran ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir adalah multimedia interaktif virtual reality. Nah, apa itu multimedia interaktif virtual reality? Virtual reality merupakan sebuah teknologi terbarukan yang secara teknis memberikan rasa, baik itu secara virtual, secara sentuhan, ataupun secara audio, yang dimana rasa tersebut merupakan feedback ataupun umpan balik dari dunia virtual yang telah dipersiapkan sebelumnya. Jadi virtual reality ini adalah sebuah teknologi yang bertujuan untuk mampu merasakan berbagai hal yang ada dalam dunia maya, itu bisa dirasakan secara real time oleh pengguna, baik itu secara audio, visual maupun secara sentuhan itu. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Nah, di metode penelitian di jenisnya terlebih dahulu, metode penelitian kali ini, metode penelitian ini menggunakan kuasi eksperimen. Nah, apa itu kuasi eksperimen? Kuasi eksperimen itu metode penelitian yang meneliti siswa menggunakan penelitian yang menggunakan subjek penelitiannya itu dibagi menjadi 2, ada kelas kontrol dan juga kelas bebas. Nah, untuk desainnya sendiri itu menggunakan desain non-equivalent control group design, di mana nanti pada akhirnya hasil akhirnya adalah dari penelitian ini membandingkan hasil antara kelas yang diberikan bantuan metode pembelajaran CPA, Concrete Pictorial Abstract, dengan kelas yang belajar secara konvensional. Ketika hasil belajarnya dibandingkan, maka akan terlihat bahwa itu adalah hasil dari perlakuan yang telah dilakukan oleh peneliti. Dengan kata lain, data dikumpulkan ketika memang ada kelas yang diberikan perlakuan dengan pendekatan CPA,
dan juga dibandingkan hasilnya dengan kelas yang mendapatkan pendekatan pembelajaran secara konvensional seperti itu. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Noval. Selanjutnya presentasi dari Tegita. Apa Tegita udah ada? Sudah, Kia. Siap, mangga silakan share screen dan mulai presentasinya ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Sebentar, biar lebih enak. Bentar ya. Tegita apa ada kendala? Ya, lagi ramai jadi ada gangguan sebentar. Nah, oke, teman-teman. Sudah terlihat kan ya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Ragita Salsabila Putri, akan mempresentasikan mengenai metode penelitian yang dipilih oleh saya, yakni peninjauan pengaruh metode Neuro Linguistic Program atau NLP dalam peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar penderita disleksia. Nah, latar belakangnya itu adalah penelitian ini dalam pengaruh penggunaan metode NLP Neuro Linguistic Program untuk anak penderita disleksia, atau lebih tepatnya proses pembelajaran siswa dengan kesulitan belajar membutuhkan beberapa strategi yang disesuaikan pada kondisi siswa tersebut. Contoh seperti kesulitan baca, kesulitan dalam berekspresi tulisan, serta kesulitan dalam proses berhitung. Nah, salah satu kesulitan belajar yang saya tinjau adalah spesifiknya, yakni kesulitan dalam membaca atau disleksia itu sendiri. Karena penelitian yang saya lakukan ini, menurut yang berserta Bridgman tahun 2007, dia membagikan perkirakan prevalen gangguan belajar berkisar antara 5-10%, meskipun frekuensi diagnosis ini tampaknya semakin tinggi pada wilayah-wilayah yang lebih sejahtera di alaihi salam. Nah, selanjutnya, mengapa saya memilih latar belakang ini, dan mengapa saya meninjau anak-anak disleksia dan menggunakan Neuro Linguistic Program itu sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan dari penelitian yang saya ikuti. Nah, rumusan masalah di sini ada dua, yakni pertanyaan pertama, apakah terdapat pengaruh terhadap penerapan Neuro Linguistic Program atau NLP dalam peningkatan kemampuan membaca siswa di sekolah dasar penderita disleksia. Dan pertanyaan kedua adalah, apakah terdapat peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar penderita disleksia dengan menggunakan metode Neuro Linguistic Program atau NLP. Nah, selanjutnya tujuan penelitian ini disesuaikan dengan rumusan masalah yang ada, yakni mengetahui dalam penerapan metode Neuro Linguistic Program atau NLP dalam peningkatan kemampuan membaca siswa sekolah dasar penderita disleksia, apakah ada pengaruh atau tidak. Lalu yang kedua adalah mengetahui dan menganalisa peningkatan kemampuan belajar siswa sekolah dasar penderita disleksia dengan menggunakan metode Neuro Linguistic Program atau NLP. Lalu selanjutnya ada landasan teoritis. Landasan teoritis yang saya ambil ini yang pertama adalah landasan teoritis tentang disleksia. Penelitian disleksia menurut Urban Dyslexia of the USA adalah sebagai berikut, yakni disleksia adalah salah satu dari beberapa ketidakmampuan belajar. Disleksia ditunjukkan dengan kesulitan dalam aspek-aspek bahasa yang berbeda, termasuk problem membaca,
problem dalam memperoleh kecakapan menulis dan mengeja. Definisi ini membuat beberapa poin, yaitu 1, disleksia adalah salah satu kesulitan belajar, dan 2, kesulitan dalam fonologi, dan yang ketiga adalah disleksia mencakup problem mengeja serta menulis pada anak. Lalu selanjutnya ada kajian teoritis mengenai NLP. Pengertian NLP menurut Alviki tahun 2007 dan Andreas pada tahun 2008 adalah sebagai berikut. Neuro merujuk pada sistem syaraf, jalur mental bagi panca indera untuk dapat mendengar, mengecap, membau, dan merasa. Linguistik merujuk pada kemampuan alami berkomunikasi secara verbal maupun non-verbal. Verbal mengacu pada pilihan kata dan frasa yang mencerminkan dunia mentalitas manusia. Nonverbal berkaitan dengan bahasa, bunyi seperti postur, gerak-gerik, dan tingkah laku. Nah, bahasa sunyi melahirkan gaya berpikir dan kepercayaan, dan kata programming itu sendiri mengacu pada pola berpikir, perasaan, dan tindakan. Perilaku dan kebiasaan keseharian dapat diganti dengan perilaku kebiasaan baru yang lebih positif. Kata programming ini dipinjam dari ilmu komputer untuk mensinyalkan bahwa pikiran, perasaan, dan tindakan manusia adalah program-program kebiasaan yang diubah dengan memperbaiki perangkat lunak mentalnya itu sendiri. Jadi NLP itu sendiri adalah pendekatan secara komunikatif kepada siswa untuk memprogram perilaku-perilaku yang sebelumnya tidak baik atau kurang baik menjadi lebih baik. Lalu selanjutnya ada metode penelitian. Di sini metode penelitian yang saya gunakan adalah quasi experiment research. Mengapa saya menggunakan quasi experiment research? Sebentar. Mengapa saya menggunakan quasi eksperimen research adalah karena agar subjek itu sendiri tidak merasa terganggu atau tidak merasa diteliti agar data yang dihasilkan itu secara valid. Dan desain yang saya gunakan adalah time series design, di mana perbandingannya itu atau lebih tepatnya tidak memiliki perbandingan sehingga terpusat pada kelas subjek yang diteliti saja, sehingga hasil akhirnya tidak dibandingkan karena tidak memiliki kelas kontrol, di mana jelas terlihat perbedaannya antara siswa yang mendasar dan siswa dengan disleksia. Dan karena rumusan masalah dan tujuan penelitiannya itu adalah untuk mengetahui apakah NLP merupakan metode yang cocok diterapkan untuk siswa disleksia, maka peninjauannya tidak perlu ada perbandingan itu sendiri. Kemudian dalam penelitiannya itu, dalam analisis penelitiannya, saya menggunakan instrumen untuk disleksia itu sendiri dari DSM-5 ya, ini Diagnostic dan Statistical Manual of Mental Disorder, di mana sebelum pada tahap penelitian kami akan menjaring terlebih dahulu anak-anak yang memang memiliki gangguan disleksia itu sendiri, dan untuk mengetahui klasifikasi anak tersebut apakah dia menderita disleksia atau tidak, kami menggunakan instrumen dari DSM-5 tersebut. Dan kemudian data itu diambil untuk kemudian Legita, punten.
Baik teman-teman, sambil menunggu Teh Gita, sebelumnya Teh Lulu apa udah bisa lagi untuk presentasi? Masih putus-putus. Kenapa Teh? Suaraku putus-putus, Teh. Masih agak ini apa agak kerasa-kerasa suaranya. Kalau enggak share screen-nya titip di teman-teman yang lain. Coba. Bentar ya. Halo teman-teman, maaf ya tadi sempat connecting. Mungkin ini sedikit saja lagi penutupan dari apa yang tadi saya teliti. Mohon maaf ya Teh Kia, ingin melanjutkan tidak apa-apa. Siap, nggak apa-apa. Jadi tadi sampai ke bagian di mana saya meneliti ini menggunakan pretest dan posttest, juga menggunakan instrumen berupa diagnostic and statistical manual of mental disorder, yakni DSM-5, untuk mengklasifikasi anak-anak penderita disleksia tersebut, apakah dia benar menderita disleksia ataukah hanya gangguan belajar biasa. Kemudian karena saya memilih desain eksperimennya adalah one time series design, di mana pretestnya itu ditinjau kemudian diberikan perlakuan, nanti kemudian hasilnya berupa post-test yang dibandingkan dengan pretestnya, sehingga tidak ada kelas pembanding. Dan kemudian untuk uji homogenitasnya nanti nilainya itu, dan maksudnya uji homogenitas dengan normalitas itu saya menggunakan sampel Kolmogorov-Smirnov, di mana nilai tabel atau SID-nya itu lebih besar daripada 0,05, yang di mana populasi dan kelompok itu bersifat normal. Jadi teman-teman, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Gita. Untuk selanjutnya dilanjut ke Teh Sisi dulu. Teh Sisi, apakah udah siap? Udah. Mangga Teh Sisi buat presentasi. Oke, terima kasih Kia. Sebelumnya saya Sisi Treni dengan NIM 180494 akan mempresentasikan nih proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Project Based Learning berbasis media digital terhadap High Order Thinking Skill atau HOTS peserta didik di sekolah dasar. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, mangga. Oke, makasih Teh. Yang sudah kita ketahui nih, PJBL tadi sesuai dengan judulnya. Pertama, di latar belakangnya ada keterampilan abad ke-21, model pembelajaran, media pembelajaran interaktif, kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kenapa sih semua hal itu menjadi latar belakang? Pertama, kita itu hidup di abad 21 ya, yang mana pada abad ini memiliki 4 dasar keterampilan yang biasa kita kenal, itu 4C, yaitu communication, collaborative, critical thinking, dan creativity. Nah, dari 4 kriteria itu, model pembelajaran apa sih yang cocok nih kita terapkan dalam pendidikan pada saat ini? Nah, habis itu, media pembelajaran apa nih yang bisa kita bantu untuk menjadi penunjang model pembelajaran itu. Dari sini kita bisa melihat tadi sesuai dengan judulnya Project Based Learning yang saya akan terapkan nanti di penelitian. Kenapa Project Based Learning? Karena Project Based Learning ini yang kita tahu ya, dia itu proses pembelajarannya itu membuat suatu project yang mana dikaitkan di dalamnya ada kreativitas,
kreatif, komunikasi antara teman, kolaboratif yang kita ketahui ya, dan mencipta sebuah produk. Nah, kenapa di sini saya mengangkat high order thinking skill dilatar belakangi oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang mana pada nomor 104 tahun 2004 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada kemampuan berpikir adalah kemampuan mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Nah, itu ada hubungannya dengan tadi model pembelajaran project based learning. Oke. Kan pemerintah saat ini tuh telah memprioritaskan pembelajaran dengan kompetisi berpikir tingkat tinggi ya, atau yang kita kenal itu HOTS. Nah, jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi ini memiliki 3 aspek utama nih. Apa? Yaitu transfer of knowledge, problem solving, critical and creative thinking, itu menurut Saraswati dan Agustika. Oke. Dalam pembelajaran berbasis HOTS ini, kita bisa melakukan atau memusatkan proses pembelajaran ini yang aktif kepada peserta didik. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini bisa menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, yaitu PJBL. Kenapa? Karena kan tadi yang udah saya angkat ya, udah saya bicarakan bahwa PJBL ini termasuk nih kriteria dari HOTS. Ada kreatif, berpikir tingkat tinggi, kritis, komunikatif, kolaboratif ke temannya. Lalu media, kenapa sih media pembelajaran ini diperlukan? Karena media ini sebagai nanti penunjang alat bantu dalam proses pembelajarannya. Kan kita melihat nih kemajuan teknologi. Nah, kemajuan teknologi kan semakin berperan itu media-media digital ya. Nah, di sini saya mengangkat media pembelajarannya itu berbantuan pembelajaran interaktif digital, yaitu menggunakan learning apps. Apa itu? Nanti saya akan jelaskan ke kajian teorinya. Selanjutnya, Teh. Oke. Sorry, sebelumnya, sesuai dengan, masih di latar belakang, sesuai dengan penjelasan di atas, bahwa model pembelajaran project-based learning ini dapat menunjang kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena kan model pembelajaran ini mencakup kriteria tadi, menganalisis, mengevaluasi, dan melakukan menciptakan suatu produk. Oke, boleh. Oke, ini rumusan masalah dan tujuan penelitian di sini bisa kita lihat langsung. Fokusnya adalah bagaimana sih pengaruh model pembelajaran PJBL ini berbasis media digital terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta di sekolah dasar. Lalu tujuan penelitiannya berhubungan dengan rumusan masalahnya itu untuk mengetahui nih apakah pengaruh model PJBL berbasis media digital ini bisa berpengaruh nggak sih terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik di sekolah dasar. Selanjutnya, oke, manfaat penelitian ini karena tadi kan keterampilan berpikir tingkat tinggi memiliki 3 aspek, yaitu transfer knowledge, problem solving, dan critical thinking. Nah, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan nih dalam mengembangkan media pembelajaran berbasis digital menggunakan PJBL dalam terhadap kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa. Lalu praktisinya bagi peneliti memberi pengalaman langsung dalam pengembangan model pembelajaran project based learning berbasis media pembelajaran interaktif digital terhadap HOTS. Bagi pendidiknya, dengan adanya pengembangan pembelajaran interaktif berbasis digital ini dapat mempermudah nih pendidik dalam menyampaikan materi dan membantu proses pengajaran berbasis HOTS. Lalu bagi peserta didik, meningkatkan ketertarikan akan dalam proses pembelajaran serta menunjang HOTS. Selanjutnya, Teh. Oke, landasan teori ada 5 poin, yang di dalamnya masih ada beberapa poin. Yang pertama, saya membahas tentang model project-based learning. Apa itu yang sudah kita ketahui dan sudah saya bahas di sebelumnya? Model ini berbasis proyek yang mana siswa dapat berkreasi lebih aktif dan bisa meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tingginya. Kenapa? Karena mereka menganalisa dan mengevaluasi nantinya di proyek-proyek yang mereka kerjakan. Dan di sini ada karakteristiknya. Kan di sini kalau PJBL itu fokus permasalahannya itu melibatkan siswa ya dan merencanakan suatu proyek. Lalu
Yang kedua itu ada media pembelajaran yang saya bahas. Kenapa media pembelajaran dibahas? Karena ini sebagai alat bantu nanti ketika melaksanakan model pembelajaran PJBL. Nah, media pembelajaran ini berperan untuk sebagai alat bantu, yaitu menggunakan alat media digital. Apa media digital yang saya terapkan? Yaitu learning apps. Kenapa learning apps? Bentar. Karena kan media pembelajaran digital ini kan merupakan cara nih atau menghasilkan suatu sumber-sumber digital yang bisa kita sampaikan untuk materi yang akan kita sampaikan. Nah, tadi saya membahas tentang learning apps. Karena learning apps ini di sini siswa itu, sebelumnya learning apps ini yang belum tahu, kita bisa melihat atau mengaksesnya dengan mudah di website. Dengan ketik learning apps nanti, siswa pun kita bisa langsung memerintahkan untuk membuat membuat suatu project di learning apps tersebut. Lalu setelahnya, tadi kemampuan berpikir tingkat tingginya lewat ya, sorry. Tadi di kemampuan berpikir tingkat ini kan indikatornya itu ada mengevaluasi, ada C5 ya. Pertama itu ada menganalisis, mengevaluasi, mencipta, dan udah terakhir mencipta. Nah, di dalamnya itu terdapat banyak lagi poin-poinnya. Nah, itu menurut saya yang telah di karakteristik indikator si HOTS ini itu sesuai dengan PJBL. Ada mengevaluasi, mencipta, tadi. Oke, selanjutnya Teh. Oke, yang terakhir ini ada metode penelitian. Saya menggunakan jenis penelitian pendekatan kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena kan sesuai dengan jenis penelitian ini, saya mengumpulkan data. Nah, penelitian ini penelitian eksperimen. Analisis kuantitatif menggunakan rumus statistika. Nah, selanjutnya ada subjek penelitian atau sampel dan populasi. Nah, ini sebagai gambaran aja ya teman-teman. Saya mengambil sampelnya di seluruh kelas 5 dan populasinya kelas 5C. Oke, sebentar. Nah, populasi dalam penelitian ini tuh seluruh kelas 5 di sekolah dasar sasarannya. Saya belum tahu SD sasarannya di mana. Nah, terdiri kan di kelas 5 ini terdiri dari beberapa kelas nantinya. Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah yaitu kelas 5C misalnya. Nah, kenapa sih kelas 5C? Karena ini tuh ditentukan oleh rekomendasi guru nantinya. Nah, ini menggunakan teknik propulsive sampling, yaitu penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Nah, jadi misalnya itu di kelas 5C. Kenapa di kelas 5C? Kemampuan berpikir tingkat tinggi di kelas 5C ini kurang dari hasil observasi kita dengan guru, berbicara dan direkomendasi oleh guru seperti itu. Lalu ada instrumen penelitiannya, di sini ada tes, angket, dan observasi. Nah, yang dilakukan ini mengukur high order thinking skill pada peserta didik. Tadi saya udah jelasin. Oke, nanti mengukur high order thinking skill-nya siswa. Setelah itu angket. Angket ini indikator minat dan butir pertanyaannya itu tertuju kepada guru terkait kemampuan berpikir peserta didik. Lalu lembar observasi. Lembar observasi ini kita observasi dulu. Dalam penelitian ini mengamati aktivitas siswa dan guru selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, desain penelitiannya ini metode pre-eksperimen. Kenapa? Kan ini tuh melakukan penelitian kuantitatif ya, dengan menggunakan metode pre-eksperimental dengan tipe one group, pre-test, post-test, atau tes awal, tes akhir, kelompok tunggal. Nah, rancangan one group pretest one test ini sebelum kita memberikan memberikan perlakuan treatmentnya itu treatmentnya apa? Project based learning tadi, model pembelajaran PJBL.
sebelum kita melakukan treatment PJBL itu, kita melakukan pretest dulu nih, apakah kemampuan berpikir tingkat tinggi siswa itu sudah bisa dikatakan baik atau belum sebelum kita melakukan treatment. Nah, setelah itu kita melakukan treatment, kita mengadakan post test lagi dengan soal yang sama. Oke, kan desain pre-eksperimen ini menggunakan satu kelompok ya, yaitu kelompok eksperimen saja, tidak menggunakan 2 kelas. Jadi fokusnya ke 5C. Jadi kita melihat nih apakah ada pengaruhnya model pembelajaran project based learning ini sebelum dan sesudah dilakukan treatment. Sekian dari pemaparan proposal penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Sisi. Selanjutnya dilanjutkan sama Teh Hasna Fauzia ya. Mangga Teh Hasna apa udah siap? Sudah, Teh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Hasna Fauzia Jalani, NIM 1900332. Saya akan mempresentasikan mengenai proposal yang telah saya buat dengan judul Pengaruh Penerapan Metode Cooperative Learning tipe STAD terhadap pemahaman materi siswa di sekolah dasar. Nah, penelitian tindakan kelas pada pembelajaran matematika menghitung luas bangun datar kelas 6 di SDN 3 Pendai, Kabupaten Garut. Nah, ada 6 bahasan yang saya akan bahas di sini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah, yang ketiga tujuan, yang keempat landasan teori, dan kelima metode penelitian. Nah, yang pertama ada latar belakang, yaitu pendidikan. Pendidikan merupakan sistem untuk kegiatan mendidik. Pendidikan sangat penting bagi kehidupan di saat ini. Segala sesuatu membutuhkan ilmu. Nah, pemahaman siswa juga sangat penting agar ilmu tersebut dapat diimplementasikan atau diterapkan kepada siswa atau peserta didik. Dalam kegiatan pembelajaran, ada paradigma yang menyebutkan bahwa proses pembelajaran dilakukan dengan satu arah saja dan tentunya didominasi oleh guru. Sebagai tenaga pendidik, guru harus pintar-pintar memilih metode pembelajaran yang cocok dengan materi yang akan disampaikan agar siswa tertarik dan termotivasi pada kegiatan pembelajaran. Nah, menurut Rofikoh, tahun 2015, pemecahan masalah diartikan sebagai suatu proses terencana yang perlu dilaksanakan agar memperoleh penyelesaian tertentu dari sebuah masalah yang mungkin tidak dapat dengan segera diselesaikan. Nah, karena pada dasarnya siswa dituntut untuk berusaha sendiri mencari solusi dalam pemecahan masalah dengan pengetahuannya. Mengajar siswa untuk memecahkan suatu masalah membuat mereka lebih sistematis atau logis dalam membuat keputusan. Nah, diperlukan pembelajaran yang kreatif dan inovatif agar terjadinya komunikasi dua arah antara guru dan siswa. Jika komunikasi dua arah tersebut berjalan dengan lancar, maka siswa akan aktif dan dapat memecahkan suatu masalah secara mandiri. Model pembelajaran inovatif yang dapat meningkatkan keaktifan siswa adalah pembelajaran kooperatif. Nah, ada beberapa tipe dalam pembelajaran kooperatif ini, salah satunya adalah tipe STAD atau Student Teams Achievement Division. Selanjutnya yaitu ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang tersebut, saya merumuskan masalah yaitu bagaimana pengaruh penerapan metode cooperative learning terhadap pemahaman materi siswa pada mata pelajaran matematika mengenai menghitung luas bangun datar di kelas 6 SDN 3 Pendai. Tujuannya dari rumusan masalah tersebut dapat
diketahui, yaitu pengaruh dari pembelajaran metode cooperative learning, mengetahui pengaruh dari pembelajaran metode cooperative learning terhadap materi pembelajaran materi siswa pada mata pelajaran matematika, yaitu menghitung luas bangun datar di kelas 6 SD. Selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Yang pertama secara teoritis. Nah, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya pendidik, peserta didik, dan juga peneliti dalam menerapkan metode cooperative learning. Yang kedua ada secara praktis. Yang pertama bagi pendidik. Nah, penelitian ini menjadi salah satu acuan dalam menerapkan pembelajaran cooperative learning agar pembelajaran lebih menarik dan siswa mudah memahami materi. Yang kedua, bagi peserta didik, penelitian ini dapat digunakan sebagai sarana untuk menerapkan metode cooperative learning dalam proses pembelajaran dan memberi pengalaman baru yang menarik sehingga meningkatkan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, bagi peneliti, itu dapat meningkatkan pengetahuan, wawasan, serta pengalaman kepada peneliti mengenai penerapan pembelajaran dengan menggunakan metode cooperative learning. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada cooperative learning. Nah, apa sih cooperative learning itu? Menurut Prianto, pada tahun 2007 mengatakan di dalam kelas kooperatif siswa belajar bersama dengan kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 4-6 orang siswa yang sederajat tetapi heterogen, kemampuan, jenis kelamin, suku atau ras, dan satu sama lain. Nah, yang selanjutnya ada beberapa komponen dari cooperative learning, yaitu yang pertama bahan ajar disajikan oleh guru, yang kedua anggota kelompok heterogen, yang ketiga tes individu, yang keempat penilaian individu, dan yang kelima pengakuan tim. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Yang pertama ada jenis penelitian. Nah, jenis penelitian yang akan saya gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian tindakan kelas. Sebagai suatu kegiatan penelitian yang dilakukan di dalam kelas yang dilaksanakan untuk memecahkan masalah pembelajaran yang dihadapi oleh guru dan memperbaiki kualitas dan hasil pembelajaran. Ada beberapa karakteristik dari penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada kritik refleksi, adalah suatu upaya evaluasi atau penilaian, dan refleksi ini perlu adanya upaya kritis sehingga memungkinkan pada taraf evaluasi terhadap perubahan-perubahan. Yang kedua ada kritik dialektis, yaitu diharapkan peneliti bersedia melakukan kritik terhadap fenomena yang ditelitinya. Yang ketiga ada kolaboratif, yaitu diperlukan adanya kerjasama dengan pihak-pihak lain. Yang keempat yaitu resiko. Nah, peneliti dituntut untuk berani mengambil resiko seperti melesetnya hipotesis dan adanya tuntutan untuk melakukan suatu transformasi. Yang kelima ada susunan jamak, yaitu penelitian ini memiliki struktur jamak karena bersifat dialektis, reflektif, partisipasi, atau kolaboratif. Dan yang terakhir ada internalisasi teori dan praktik, yaitu menurut pandangan para ahli PTK bahwa antara teori dan praktik saling bergantung. Nah, keberadaan teori digunakan dalam kegiatan praktik, begitupun sebaliknya, sehingga keduanya dapat digunakan dan dikembangkan. Selanjutnya ada subjek penelitian. Nah, subjek dalam penelitian ini adalah siswa kelas 6 SD Negeri 3 Pendai tahun ajaran 2021 dan 2021-2022 dengan jumlah siswa 19 orang dengan keterangan 7 siswa laki-laki dan 12 siswa perempuan, dan subjek pelaku tindakan yaitu guru peneliti.
Selanjutnya yaitu ada desain penelitian. Peneliti menggunakan desain penelitian tindakan kelas yang dikembangkan oleh Ari Kunto. Nah, prosedur yang digunakan yaitu berbentuk siklus yang akan berlangsung melalui 3 siklus, yaitu setiap siklus terdiri dari 1 pertemuan atau lebih. Pada akhir pertemuan diharapkan dapat tercapainya suatu tujuan dari penelitian ini. Selanjutnya yaitu ada instrumen penelitian. Instrumen dalam pengumpulan data pada penelitian ini akan menggunakan 2 jenis instrumen, yaitu yang pertama instrumen tes dan instrumen bukan tes atau non-tes. Instrumen tes berupa soal-soal PG dan esai, dan instrumen non-tes merupakan observasi guru dan siswa. Nah, yang terakhir ada analisis data, itu menurut Sugiono tahun 2019, teknik analisis data digunakan melalui 3 tahap, yaitu dilakukan dalam 3 komponen berurutan. Yang pertama ada data reduction, yaitu data yang merangkum atau memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya, dan membuang yang tidak perlunya. Yang kedua ada data display, yaitu data display atau penyajian data adalah penyajian data dalam berbentuk diagram, tabel, grafik, dan sejenisnya. Yang ketiga ada verification, yaitu suatu kesimpulan yang dapat ditarik oleh peneliti dari masalah dan rumusan masalah yang disajikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Teh. Selanjutnya, Teh Lulu, apakah sudah bisa? Maaf, suaranya kecil banget, terus putus-putus, Teh. Teh Lulu. Tes di sana Teh. Jelas. Ya. Lumayan Jelas belum, jelas. Teh? Sudah. Mulai ya Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfi. Punten, Teh Oi boleh stop share screen dulu. Baik, sepertinya Teh Lulu masih gangguan. Selanjutnya dilanjut sama Teh Salis. Ya, baik, terima kasih Teh Rizky. Sebelumnya suaranya kedengaran nggak, Teh? Teh Salis. Iya, Teh. Suaranya kedengaran nggak, Teh? Kedengeran. Oke, baik, terima kasih. Untuk share screen-nya izin oleh Teh Eka. Silakan, Mangga. Baik, terima kasih sebelumnya Teh Eka dan juga Teh Rizky. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Neneng Sri Wulan MPD, yang saya hormati Bapak Isni Fajrul Salam MPD, dan juga akang teteh semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Salis Ahmadani dengan NIM 1905820 akan memaparkan rencana penelitian dengan judul Upaya Meningkatkan Keterampilan Membaca Pemahaman Siswa Kelas 5 di SDN Pasir Layung 2 dengan metode SQ 3R. Mengapa saya memilih judul tersebut? Tentu saja ada latar belakangnya, yaitu
Baik, yang pertama SDN Pasir Layung 2 merupakan sekolah yang berada di wilayah Kabupaten Bandung. Seperti yang kita ketahui, biasanya terjadi perbedaan antar kabupaten dan juga kota, baik dari segi fasilitas ataupun kualitas. Salah satunya yaitu dalam tingkat membaca pemahaman sehingga perlu upaya untuk meningkatkannya. Lalu yang kedua, siswa belum bisa menentukan atau mengubah judul dan juga menentukan amanat. Hal ini diketahui ketika pembelajaran daring dilaksanakan dan saya memberikan penugasan untuk siswa menentukan sebuah judul, untuk menentukan judul dari sebuah cerita maksud saya, tetapi masih banyak dari siswa yang belum mampu. Selanjutnya, ketika pembelajaran tatap muka dilakukan pun, saya melaksanakan sesi tanya jawab mengenai sebuah teks bacaan dan belum seluruh siswa mampu memahami teks bacaan yang telah dibaca. Lalu selanjutnya, mengapa saya memilih metode SQ3R sebagai solusi untuk meningkatkan masalah tersebut? Karena pada penelitian sebelumnya, yaitu oleh Teh Anissa Azariadi dan kawan-kawan, pada tahun 2019 menunjukkan adanya peningkatan keterampilan membaca pemahaman siswa, yang pada siklus 1, siswa yang telah mencapai KKM ialah 14 siswa, atau sekitar 58%. Terjadi peningkatan pada siklus kedua, siswa yang telah mencapai KKM meningkat menjadi 87% atau 21 siswa. Dari latar belakang yang telah dipaparkan, sehingga saya merumuskan rumusan masalah yang pertama, yaitu bagaimana perencanaan penerapan teknik SQ3R pada kemampuan membaca pemahaman siswa. Lalu yang kedua, bagaimana pelaksanaan penerapan teknik SQ3R pada kemampuan membaca pemahaman siswa. Dan yang terakhir, yaitu bagaimana hasil peningkatan penerapan teknik SQ3R pada kemampuan membaca pemahaman siswa. Sehingga tujuannya yaitu untuk mendeskripsikan perencanaan penerapan teknik SQ3R pada kemampuan membaca pemahaman siswa, mengidentifikasi pelaksanaan penerapan teknik SQ3R pada kemampuan membaca pemahaman siswa, dan yang terakhir menjelaskan hasil peningkatan penerapan teknik SQ3R pada kemampuan membaca pemahaman siswa. Penelitian ini diharapkannya dapat memberikan manfaat baik secara teori ataupun praktik. Secara teori dapat menambah ilmu pengetahuan tentang penerapan metode SQ3R, dan juga secara praktik yang pertama bagi siswa dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahamannya, lalu juga bagi guru dapat meningkatkan kompetensinya, lalu untuk sekolah dapat menjadi referensi. Organisasi penelitian yang pertama yaitu ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat hasil penelitian, organisasi penelitian, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, subjek penelitian, desain penelitian, instrumen penelitian, analisis data, dan yang terakhir jadwal kegiatan penelitian. Baik, ini kajian teori dari penelitian saya. Yang pertama, meningkatkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, meningkatkan memiliki arti menaikkan derajat, taraf, dan sebagainya, atau mempertinggi. Yang akan kita tingkatkan di sini yaitu membaca pemahaman siswa. Selanjutnya, keterampilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, keterampilan merupakan kecakapan untuk menyelesaikan tugas, baik menyelesaikan tugas sekolah ataupun secara luasnya menyelesaikan tugas sehari-hari. Dan tidak lupa yaitu kajian teori dari membaca pemahaman. Menurut Anissa Azariadi dan kawan-kawan, pada tahun 2019 halaman 187 menyebutkan bahwa membaca pemahaman yaitu kegiatan merekonstruksi pesan yang terdapat dalam teks dengan menghubungkan antar pengetahuan yang telah dimiliki untuk mengerti ide pokok, detail penting, seluruh pengertian, dan mengingat bahan bacaannya. Ini merupakan kajian teori dari metode yang saya gunakan, yaitu metode SQ3R. SQ3R ini merupakan singkatan dari survei, question, reading, recite, dan review. Survei atau langkah yang pertama yaitu siswa diberikan kesempatan untuk membaca sekilas teks, ataupun misalnya dalam buku biasanya siswa diberikan kesempatan untuk membaca judul, subjudul, dan pada teks biasanya membaca hal-hal penting saja. Lalu yang kedua yaitu question. Siswa dibimbing untuk membuat pertanyaan dari teks yang telah dibaca secara sekilas tadi. Lalu reading. Nah, di reading ini siswa akan mencari jawaban dari pertanyaan yang telah dibuat. Selanjutnya ada recite. Recite siswa menjawab pertanyaan. Tadi siswa telah membuat pertanyaan, lalu juga telah membaca. Selanjutnya menjawabnya di tahap recite. Setelah menjawab, kita akan review kembali. Kita akan sempurnakan jawabannya pada kegiatan review.
Baik metode penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian PTK, penelitian tindakan kelas, karena terdapat upaya untuk meningkatkan khususnya membaca pemahaman siswa. Subjek penelitiannya ada siswa kelas 5 SDN Pasilayung 2 dengan jumlah siswa 34 yang terdiri dari 14 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. Desain penelitiannya yaitu model Kemis dan McTaggart. Untuk instrumen penelitiannya, yang pertama ada RPP. RPP ini sebagai bentuk persiapan sebelum pembelajaran, lalu tes tertulis yang insya Allah isinya seputar pemahaman mengenai teks yang telah dibaca oleh siswa. Selanjutnya ada lembar observasi, yaitu sebagai rekam dan juga ukur aktivitas siswa, dan juga dokumentasi sebagai gambaran subjek. Analisis data, yang pertama yaitu seleksi, pengelompokan, dan interpretasi data. Hasil interpretasi data akan dievaluasi dan direfleksi. Selanjutnya tindak lanjut. Izin menambahkan, kemarin saya menemukan sumber terbaru lagi dengan buku penelitian tindakan kelas, yaitu karya Jakmi. Untuk teknik analisis data kualitatif yang saya gunakan, langkah pertama itu ada pengumpulan data, lalu reduksi data, penyajian data, verifikasi, dan yang terakhir kesimpulan. Berikut ada jadwal kegiatan penelitian yang seharusnya saya perbaiki dan saya sesuaikan kembali dengan penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Dan yang terakhir yaitu ada daftar pustaka dari proposal penelitian yang saya buat. Sekian perancangan penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Teh Rizky. Baik, terima kasih Teh. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya Teh Lulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya Teh, apa suara Lulu sudah jelas? Sudah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya mohon maaf beberapa kali terkendala jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lutfia dengan NIM 1905745. Pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Analisis Keterampilan Membaca Pemahaman Teks Eksplanasi dengan menggunakan metode pembelajaran PQ4R, yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Recite, and Review pada siswa sekolah dasar. Boleh di next, Teh? Ada pun latar belakang yang saya angkat, yang mana kita ketahui proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mengharapkan terjadinya proses pengembangan potensi terbaik. Di next saja Teh, yang ke latar belakangnya. Terima kasih Teh. Yang dimana kita ketahui proses pendidikan yang dilaksanakan di sekolah mengharapkan terjadinya proses pengembangan potensi terbaik yang dimiliki oleh siswa sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Nah, tujuan pembelajaran yang sejalan salah satunya adalah dengan Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang di dalamnya terdapat salah satu tujuan pembelajaran yaitu untuk mewujudkan keterampilan yang diperlukan oleh siswa. Nah, salah satu keterampilan yang diperlukan oleh siswa adalah keterampilan membaca, karena membaca merupakan salah satu keterampilan dasar yang wajib dimiliki oleh setiap individu. Mengapa? Karena melalui membaca dapat menyerap berbagai pesan, baik itu berupa informasi ataupun wawasan pengetahuan. Nah, pentingnya kemampuan dan keterampilan membaca pada setiap orang juga diungkapkan oleh Byrne dalam Rahim 2007. Kemampuan membaca merupakan kemampuan yang mutlak dikuasai oleh masyarakat yang lebih maju. Nah, artinya di sini bahwa setiap siswa pada setiap jenjang sekolah itu wajib untuk memiliki keterampilan membaca. Nah, salah satu mata pelajaran yang mengasah untuk membentuk keterampilan membaca adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia, yang dimana di dalamnya menitikberatkan pada kecakapan dalam berbicara, menulis, dan membaca. Nah, sebagai bentuk implementasi dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 adalah salah satunya dengan membekali siswa dengan keterampilan membaca. Nah, salah satu jenis keterampilan membacanya adalah keterampilan membaca pemahaman, yang dimana keterampilan membaca pemahaman ini didasari dengan pemahaman akan makna atau isi dari bacaan, baik tersirat maupun tersurat, bukan hanya sekedar kegiatan membaca saja. Nah, dapat kita artikan bersama bahwa membaca pemahaman adalah sebagai proses membaca sungguh-sungguh untuk mendapatkan atau memperoleh makna atau isi dari sebuah bacaan. Nah, melihat dari pentingnya memiliki kemampuan membaca pemahaman,
terjadi masalah yang saya lihat di lapangan, yaitu pada salah satu sekolah dasar di kelas tinggi, masih rendahnya kemampuan membaca pemahaman yang dapat saya lihat dari hasil belajar siswa, yaitu ketika saya memberikan tugas sebanyak 2 kali untuk membuat pertanyaan 5W1H dan juga beserta jawabannya, siswa terlihat pertanyaan dan jawaban yang dibuat oleh siswa tidak sinkron, baik pertanyaan dengan jawaban ataupun misalkan pertanyaan di mana tetapi dijawab dengan pertanyaan fungsi kapan. Pertanyaan bagaimana dijawab dengan pertanyaan fungsi mengapa. Nah, maka dari itu, untuk mengetahui dan menumbuhkan keterampilan membaca pemahaman siswa yang mumpuni, maka diperlukan adanya metode yang relevan yang dapat dijadikan sebagai suatu solusi untuk pemecahan masalah ini. Nah, dalam pemecahan masalah ini, upaya untuk mengetahui kemampuan membaca pemahaman pada siswa ini sejauh mana, saya melakukan penelitian tindak kelas dengan menerapkan strategi metode PQ4R, yaitu Preview, Question, Read, Reflect, Decide, and Review, untuk memecahkan permasalahan yang terjadi. Nah, dengan metode ini diharapkan dapat mengajarkan tentang membaca pemahaman, karena dengan metode ini siswa lebih mudah untuk mengingat dan memahami isi dari bacaan atau tulisan secara lebih baik. Boleh di next teh? Nah, adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah saya uraikan, dapat kita identifikasi bersama bahwa masih rendahnya kemampuan pemahaman pada siswa kelas tinggi, dan masalahnya adalah metode pemahaman untuk meningkatkan keterampilan pemahaman teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas tinggi. Nah, dapat dirumuskan masalah the PQ4R dalam membaca pemahaman teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas tinggi. Yang kedua, bagaimanakah peningkatan keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas tinggi melalui metode PQ4R. Boleh di next teh? Nah, adapun tujuan penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan. Yang pertama, mengetahui pelaksanaan metode PQ4R dalam membaca pemahaman teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas tinggi. Yang kedua, mengetahui peningkatan keterampilan membaca pemahaman teks eksplanasi pada siswa sekolah dasar kelas tinggi melalui metode PQ4R. Boleh di next teh? Nah, adapun manfaat penelitian, yaitu secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah pengetahuan mengenai keterampilan membaca pemahaman dan metode pembelajaran PQ4R. Yang kedua, manfaat praktisnya, yaitu bagi guru untuk memberikan metode pembelajaran yang lebih relevan dan variatif kepada siswa, dengan tetap memperhatikan pelaksanaan komponen pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa. Yang selanjutnya, manfaat praktis bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peneliti yang berkenaan dengan keterampilan membaca pemahaman pada siswa, sehingga dapat meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa. Dan yang terakhir, manfaat praktis bagi pembaca diharapkan dapat memberikan sumber informasi dan juga pengetahuan serta gambaran mengenai keterampilan membaca pemahaman pada siswa sekolah dasar. Boleh di next teh? Nah, adapun kajian teori yang saya angkat, yang pertama, pembelajaran bahasa Indonesia itu ada hakikat belajar, hakikat pembelajaran, tujuan pembelajaran, hakikat bahasa, dan pembelajaran bahasa Indonesia, bahwa pembelajaran merupakan proses dan juga usaha sadar yang dilakukan untuk menumbuhkan keterampilan. Nah, yang dimana pembelajaran bahasa Indonesia juga bertujuan untuk mengembangkan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dalam segala fungsinya, yaitu sarana berkomunikasi, sarana berpikir, sarana persatuan, dan juga sarana kebudayaan. Nah, berdasarkan hal yang diuraikan sebelumnya, bahwa bahasa Indonesia bertujuan untuk mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam segala fungsinya. Nah, dapat kita simpulkan bahwa bahasa Indonesia ini memiliki fungsi penting untuk meningkatkan keterampilan dalam berbahasa. Nah, selanjutnya kajian teori mengenai keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa adalah keterampilan atau kemampuan melakukan dengan baik. Nah, adapun keterampilan berbahasa yaitu keterampilan menyimak dan mendengarkan, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan juga keterampilan menulis.
Selanjutnya kajian teori mengenai membaca. Keterampilan membaca merupakan kemampuan seorang individu dalam proses pengucapan, juga pemahaman dari mulai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat. Yang digarisbawahi, membaca ini tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, melainkan melibatkan juga aktivitas visual dan berpikir. Karena dengan berpikir, pembaca bisa memahami isi bacaan yang diberikan. Boleh di next teh? Maaf tadi terlewat mengenai pengertian dari membaca pemahaman. Membaca pemahaman sendiri merupakan membaca dengan menelaah isi dan juga menelaah bahasa yang dimaksud, sehingga dengan membaca pemahaman merupakan membaca yang sungguh-sungguh hingga dapat mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru. Boleh di next teh? Nah, adapun teks bacaan, dalam kajian teori teks bacaan saya mengangkat tentang hakikat teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, dan kaidah bahasa teks eksplanasi. Juga ada metode pembelajaran, saya mengangkat hakikat metode pembelajaran, jenis-jenis metode pembelajaran, tujuan metode pembelajaran PQ4R, langkah-langkah metode pembelajaran PQ4R, dan juga kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran dari PQ4R. Nah, adapun pengertian dari metode PQ4R ini merupakan salah satu bagian dari strategi elaborasi yang membantu pemindahan informasi baru dari memori jangka pendek ke memori jangka panjang dengan menambahkan perincian informasi baru melalui tahap. Yang pertama, membaca selintas, yang kedua bertanya, yang ketiga membaca, yang keempat refleksi, yang kelima tanya jawab atau diskusi, dan yang terakhir review mengulang secara menyeluruh. Boleh di next teh? Nah, adapun metode penelitian, jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindak kelas, karena penelitian tindak kelas ini memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pada sekelompok subjek yang diteliti dengan mengamati tingkat keberhasilan akibat tindakan untuk kemudian diberikan tindakan lanjutannya. Nah, pada metode PTK ini, saya menggunakan model Kemis dan McTaggart, yaitu adanya perencanaan, tindakan, pengamatan, dan juga refleksi. Adapun subjek penelitiannya yaitu siswa SD kelas 6, Pangkalan Jati 2, sejumlah 23 orang, dan saya menggunakan analisis data kuantitatif dan juga kualitatif. Adapun instrumen yang saya gunakan yaitu teknik tes, atau berupa soal, teknik observasi, teknik wawancara, teknik catat lapangan, teknik dokumentasi, dan juga kuesioner. Boleh di next teh? Nah, adapun desain penelitian, yang pertama saya mencari masalah, lalu saya merumuskan latar belakang masalah, mencari latar belakang masalah, membuat rumusan masalah, lalu saya melakukan penelitian. Di siklus pertama, adanya perencanaan, tindakan atau observasi, lalu ada pengamatan, lalu ada refleksi, lalu perbaikan rencana. Lalu saya melaksanakan siklus yang kedua, yang terdiri dari tindakan atau observasi, lalu pengamatan, lalu refleksi, hasil penelitian, dan juga kesimpulan. Oke, adapun jadwal kegiatan yang saya rencanakan seperti yang dilampirkan, mungkin ke depannya ada perubahan waktu karena menyesuaikan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Khairi sudah membantu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah presentasi hari ini. Mohon maaf jika terburu-buru karena menyesuaikan waktu. Terima kasih. Boleh live dari grup, dari Zoom.